Yang saya hormati adalah sekolah Setulus Hikmat. Yang saya hormati Bapak Ibu dari Setulus Hikmat. Bapak Ibu menyampaikan ucapan syukur kepada orang tua yang telah terlimpahkan kami maupun setelah daya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya rasa sudah pernah atau setiap hari melaksanakan asesmen. Asesmen tersebut bisa dilaksanakan dalam proses pembelajaran maupun akhir pembelajaran. Nah, sebetulnya untuk pengertian asesmen sendiri adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Untuk fungsi asesmen itu terdapat 3, yaitu asesmen of learning, menilai capaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian asesmen for learning, yaitu identifikasi kesulitan belajar murid dan pemecahan masalah melalui remedial, pengayaan, dan pembinaan sikap. Dan terakhir adalah asesmen as learning, yaitu murid ikut aktif sebagai pembelajar dan memberikan upaya bagi perbaikan kinerja guru. Kemudian untuk kerangka tes standar, yang pertama ada jenis soal, kemudian kaidah penulisan, ketiga ada bentuk soal. Untuk jenis soal yaitu bisa soal tunggal, 1 stimulus, 1 soal. Kemudian soal grup, 1 stimulus, kemudian beberapa soal. Nah, ini Bapak Ibu biasa sering membuat soal tengah semester. Nah, itu biasanya ada muncul pertanyaan grup. Jadi perhatikan soal bacaan di bawah ini untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Nah, itu termasuk soal grup. Jadi 1 stimulus, beberapa soal. Kemudian kaidah penulisan soal berisi dari substansi materi, kemudian konstruksi, rumusan jelas, sistematis dan tidak rancu, kemudian bahasa komunikatif mudah dipahami sesuai kaidah, kemudian bentuk soal, pilihan ganda, 1 kunci benar, pilihan ganda kompleks, jawaban lebih dari 1 dan kategori benar salah. Berikut adalah contoh soal grup. Soal grup menggunakan 1 stimulus untuk beberapa soal. Bacalah dengan seksama. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan keragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat. Salah satu tantangan pembangunan nasional adalah pemerataan pendidikan dan ekonomi di seluruh wilayah, baik dari perkotaan maupun pedesaan. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program, termasuk pembangunan infrastruktur, beasiswa, dan pelatihan kerja. Contoh soal pertama, tujuan utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah. Nah, ini merupakan contoh soal yang bagus. Karena apa? Siswa diminta untuk memberikan analisis atau kesimpulan. Di sini tidak ada jawaban yang menuju pada soal. Nah, kalau misalkan kita memberikan opsi pada jawaban, yang jawaban yang muncul pada bacaan itu masih termasuk soal yang rendah. Nah, untuk membuat soal yang hot, kita bisa menggunakan dengan cara itu tadi, memberikan kesimpulan, menganalisis dari bacaan yang ada, yang sudah dimunculkan. Kaidah tes standar terdapat 6 aturan kaidah yang menjadi panduan pengembangan soal standar pada unsur substansi materi.
materi. Dalam penyusunan soal terdapat sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan agar menjadi instrumen evaluasi yang benar-benar bermutu. Substansi materi yang pertama, soal harus sesuai dari indikator. Jadi Bapak Ibu kalau ingin membuat soal, jangan membuat soal terlebih dahulu baru isi-isi, tapi kita buat isi-isi terlebih dahulu baru membuat soal. Yang kedua, soal harus logis dari segi materi. Yang ketiga, konsep soal harus benar dan stabil. Keempat, substansi tidak boleh memicu konflik, mengandung syarat. Yang kelima, substansi soal tidak mengandung pornografi, kekerasan dan provokasi. Yang keenam, substansi soal tidak bertujuan mempromosikan sebuah produk. Nah, ini adalah salah satu contoh yang tidak sesuai dengan indikator, ya. Jadi indikator soal itu disajikan sebuah gambar lingkaran yang di dalamnya terdapat sebuah persegi dengan titik sudut berada di keliling lingkaran. Peserta didik dapat menentukan cara menghitung luas lingkaran jika diketahui pada sisi persegi tersebut. Nah, kira-kira yang tidak sesuai itu di bagian mana, Bapak Ibu? Kalau yang dimunculkan ini indikatornya peserta didik dapat menentukan cara menghitung luas lingkaran. Nah, yang ditanyakan adalah luas daerah lingkaran yang ditarget. Kira-kira tidak cocoknya indikatornya itu bagaimana? Nah, ini ya, di sini kalau pertanyaannya luas daerah lingkaran, kenapa kok tidak indikatornya langsung saja peserta didik dapat menentukan luas lingkaran jika diketahui pada sisi persegi tersebut. Jadi tidak perlu ada kata cara menghitung, karena yang dibutuhkan adalah luas daerah. Yang berikutnya adalah konstruk soal. Aspek konstruksi memegang peranan penting agar instrumen evaluasi dapat dipahami dengan baik oleh peserta didik. Pokok soal dirumuskan dengan jelas, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus berkaitan dengan materi yang diukur. Nah, ini soal tidak boleh bergantung dari jawaban sebelumnya, itu juga tidak boleh. Berikutnya, gambar grafik, tabel, diagram dan sejenisnya harus jelas dan berfungsi. Nah, maksudnya gambar grafik, tabel dan diagram itu adalah stimulus. Jadi kalau misalkan membuat soal nggak apa-apa dikasih gambar grafik, tapi harus memiliki fungsi. Nah, di sini sudah ada gambar, ada gambar lapisan, ya, lapisan atmosfer ada poin 1, 2, 3, 4. Tapi pertanyaannya adalah karakteristik lapisan troposfer adalah, misalkan kalau gambar ini tidak ada, bisa tidak menjawab? Bisa, ya. Dari konteks bahasa, aspek bahasa dalam penyusunan soal menerapkan pentingnya penggunaan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar agar makna soal jelas serta tidak menimbulkan salah tafsir. Bahasa yang digunakan komunikatif, sederhana dan mudah dipahami oleh murid. Yang pertama adalah menggunakan kaidah bahasa Indonesia. Contoh soal yang kurang baik di situ ada apabila mau, kira-kira boleh tidak ibu? Tidak boleh ya, karena mau itu bahasa apa? Tidak baku. Ya, apabila mau memperkecil gaya gesek dapat dengan cara, bisa kita ganti soalnya dengan upaya untuk memperkecil gaya gesek dapat dilakukan dengan cara. Jadi kaidah bahasa Indonesia harus diperhatikan agar anak didik kita ketika mengerjakan soal itu tidak bingung. Berikutnya adalah langkah membuat soal. Yang pertama yaitu penulisan kisi-kisi
Jadi sebelum kita membuat soal, kita harus membuat kisi-kisi. Nah, kisi-kisi itu didapat dari mana? Dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan di dalam kelas. Capaian pembelajaran apa saja yang sudah kita laksanakan, nah, itu kita catat, kemudian nanti digunakan untuk membuat soal. Yang kedua adalah penulisan soal. Yang ketiga telaah soal. 4 uji coba soal, analisis kualitatif dan bank soal. Nah, untuk komponen indikator soal terdiri dari subjek, perilaku yang akan diukur dan kemudian kondisi, konteks dan simulus. Contohnya, disajikan gambar letak benda dan jarak bayangan benda pada lensa bila benda digeser mendekati atau menjauhi lensa, itu namanya kondisi atau simulus. Peserta didik yang diberikan adalah peserta didik, yaitu subjeknya dapat menghitung jarak benda pertama dengan jarak bayangan benda setelah benda digeser. Nah, untuk level kognitif dalam pembuatan soal itu terdapat level-level, ya. Jadi ada soal mudah, soal sedang, dan soal yang susah atau sulit. Jadi tingkat kemampuan peserta didik secara individual atau kelompok dapat dijabarkan pada 3 level kognitif. Yang pertama, menunjukkan tingkat kemampuan pengetahuan meliputi ingatan dan pemahaman. Level 2 menunjukkan tingkat kemampuan dalam penerapan. Yang level 3 menunjukkan tingkat kemampuan penalaran meliputi analisis, evaluasi, dan kreasi. Nah, dulu kita sudah belajar tentang analisis data psikologi dulu, ya. Jadi level 1 mengingat C1 dan memahami C2. Level 2 mengaplikasikan. Level 3 menganalisis, C4 mengevaluasi, dan C5. Nah, ini adalah format tabel pembuatan kisi-kisi. Nah, ini adalah contoh kisi-kisi yang sudah dibuat, ya. Jadi capaian pembelajarannya bisa ditulis, materinya apa, kemudian indikatornya, terus levelnya, level 2, tingkat kesulitan sedang, kemudian bentuk soal. Untuk nomor 1 ada kekeliruan di bagian poin. Seharusnya poinnya itu ditulis menggunakan huruf besar, ya. Jadi ABC-nya ini menggunakan huruf besar. Dan kemudian untuk pilihan jawaban, untuk pilihan jawaban ini tidak setara. Kenapa? Karena 2 ini hanya 2 pilihan, A, desa 1 dan 3, yang B 2 dan 4. Seharusnya C juga sama, 2 jawaban. Kemudian yang poin kedua itu sudah benar apa? Ada kekeliruan? Ada bagian mana? Ya, berdasarkan jawaban sebelumnya itu tidak boleh. Ya. Betul, Pak Budi. Jadi untuk gambar nomor 3 itu kalau kita biarkan anak-anak bisa menjawab, bisa. Jadi kalau kita mau buat soal itu stimulusnya harus berfungsi. Benda semua telah melaksanakan LPR atau penugasan satu tugas tentang apa yang diperoleh Ibu Belkis Bimtek. Bapak Ibu, saya sangat bangga sekali adanya penugasan atau LPR yang ditutup-tutup setugas ini. Kami berharap nanti juga akan menjadi Pak Bambang perkembangan K3 SMK ini pembelajaran juga nanti kita memberikan asesmen
pekerjaan yang amat sangat berat karena ujung tombak pendidikan di Indonesia itu adalah pendidikan. Saat ini kita tantangan yang amat berat dengan adanya gadget, eranya era IT, dan semua mau tidak mau dan harus untuk profesionalismenya harus belajar. Kami harus pahami kita awali dengan kita gunakan TV dulu, kemudian kita bilang ke kisi-kisi dan kita gunakan bersama. Ini cuma soal bukan dengan soal harusnya untuk salah seperti ini. Dengan sekian dengan Islam mungkin itu saja yang saya katakan. Bentuk soalnya MCA. Namanya evaluasi. Asesmen itu adalah bagian terpenting sebenarnya dari pembelajaran itu sendiri. Ini bisa ngajar dan sebagainya. Oke, ujung-ujungnya adalah asesmen. Kalau dengan evaluasi berarti tidak sempurna pembelajarannya dilakukan. Dan ini banyak saya ini ya, ini bukan pengalaman. Jadi banyak guru itu yang belum bisa menilai. Jadi harapan saya, tolong ini dengan praktek, dengan terapkan di dalam pembelajaran, baik di sekolah maupun di kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami akan membacakan kesimpulan kegiatan pembahasan asesmen Trustpilot Senin 1 Desember tahun 2025. Pada kegiatan pembahasan tadi, ada pun pemaparan yang dilakukan oleh Ibu Azharis tadi mengenai asesmen, yaitu ada dua part, yaitu proses pembelajaran dan akhir pembelajaran. Kemudian prediksi asesmen itu ada tiga: berkeadilan, objektif, edukatif. Kemudian fungsi asesmen, asesmen of learning, asesmen for learning, asesmen achievement. Asesmen formatif itu adalah asesmen yang meliputi asesmen akademik dan asesmen for learning. Langkah